Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yanti Sohali, Prodi Sistem Informasi, saya dari mahasiswa ITB Stikom Ambon. Dan di video kali ini juga merupakan mata kuliah proyek perangkat lunak dosen Ibu Wiwit Supriyanti. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penjadwalan proyek atau backlog produk. Dan di sini saya mengambil contoh judul yaitu rancangan bangun aplikasi penjualan online berbasis web menggunakan metode Scrum. Produk backlog adalah daftar pekerjaan yang diprioritaskan untuk tim pengembangan sesuai roadmap dan requirement. Umumnya daftar yang paling penting akan ditimbulkan di bagian atas sehingga tim mengetahui pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pada produk backlog ini juga memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama, detailed properly. Ciri pertama dari produk backlog yang baik adalah pemberian uraian yang begitu tepat. Akhirnya tidak seluruhnya didalami, dibahas, dan juga ditulis secara detail. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa ada banyak yang mengantri di produk backlog. Idealnya, pekerjaan ini dengan tingkat yang paling penting harus berada di paling atas. Hal tersebut harus ditulis rinciannya secara lengkap. Yang kedua yaitu emergen. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa selama produk masih ada, maka produk backlog pun akan terus berjalan. Hal ini juga adalah salah satu ciri dari produk backlog yang baik. Jadi selama produk masih ada, maka ia akan terus selalu diperbaharui. Pekerjaan pun kerap kali keluar dan masuk dari hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu estimated. Ciri selanjutnya dari produk backlog yang baik adalah estimated. Karakteristik ini terlihat mirip seperti yang ada pada poin pertama. Dalam hal ini adalah beban kerja dan juga durasi yang sudah diperhitungkan. Posisi ini yang paling atas mampu menunjukkan keterangan waktu yang lebih jelas, seperti 2 minggu sementara itu. Posisi lama, singkat, menengah, dan lain-lain harus berada di posisi selanjutnya. Yang keempat yaitu priorities. Ciri yang paling terakhir adalah disusun dengan berdasarkan skala prioritas. Bila tim tengah sedang mengerjakan apa yang berada pada posisi atas, maka yang paling berada pada posisi bawah tidak harus dipikirkan saat ini. Pada posisi bawah harus akan dipikirkan, dikaji, dan ditambah detail tertentu setelah apa yang ada pada prioritas tinggi sudah selesai. Selanjutnya yaitu contoh dari produk backlog. Yang berikut ini merupakan hal pertama yang harus dikerjakan dalam pembangunan sistem menggunakan metode Scrum. Nantinya pada tahap ini akan dihasilkan beberapa hal seperti bisnis, aktor, aktivitas bisnis, dan struktur sistem. Dan isi dari produk ini diperoleh dari hasil user stories yang telah didefinisikan sebelumnya. Oke teman-teman, jadi pada produk backlog dalam proyek ini memiliki beberapa fitur dengan estimasi dan prioritinya. Fitur yang pertama adalah kebutuhan dokumen dan data dengan estimasi 10, prioritinya yaitu medium priority. Medium priority adalah prioritas yang akan dikerjakan setelah high priority. Yang berikut yaitu perancangan sistem dan basis data dengan estimasinya 20, prioritinya yaitu high priority, di mana high priority akan dilaksanakan terlebih dahulu atau yang paling diutamakan. Yang kedua yaitu admin dengan fitur halaman login admin dengan estimasinya 22,
priority-nya high priority. Yang berikut ada dashboard admin dengan estimasinya 11, priority-nya low priority. Low priority adalah prioritas yang akan dilaksanakan setelah medium priority. Fitur yang berikut yaitu mengelola data dari produk dengan estimasinya 24, priority-nya high priority. Fitur yang berikut yaitu mengelola data pesanan dengan estimasinya 21, priority-nya high priority. Fitur yang berikut pembuatan laporan dengan estimasinya 8, priority-nya medium priority. Kemudian pada pengunjung memiliki fitur struktur menu halaman utama dengan estimasinya 23, priority-nya medium priority. Fitur yang berikut halaman login user dengan estimasinya 25, priority-nya high priority. Kemudian pada pelanggan dengan fitur dashboard dan profil user dengan estimasinya 10, priority-nya low priority. Kemudian fitur yang berikut ada menu detail produk dengan estimasinya 20, priority-nya high priority. Fitur yang berikut yaitu form pemesanan dengan estimasinya 26, priority high priority. Kemudian yang terakhir adalah fitur membatalkan transaksi yang sedang berlangsung dengan estimasinya 19, priority high priority. Oke teman-teman, jadi pada contoh produk backlog ini teman-teman bisa lihat pada tabel ini aktivitas pada nomor 1 dan nomor 2 ditunjukkan untuk merancang dan mengidentifikasi sistem informasi yang berdasarkan dokumen dan data yang telah dikumpulkan. Dan aktivitas selanjutnya pada nomor 3 dan seterusnya yang nantinya lebih berfokus pada pengembangan sistem berbasis web yang dalam pemrogramannya itu kebanyakan menggunakan bahasa PHP. Oke, mungkin ini saja pembahasan di video kali ini. Kurang dan lebihnya beta minta maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.